Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya. Mungkin sudah lama, hampir 1 bulan kita tidak bertemu baik secara online atau offline. Nah, karena di kelas Sapa Ramadan ini memang semua trainer-trainer itu dibagi, jadi mempunyai kesempatan terjadwal. Jadi sebetulnya materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman trainer itu sebetulnya materi MSO1, MSO2, MSO3 yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Nah, kami di sini sebagai trainer coba mengulang, menyampaikan lagi dengan cara kita sendiri, yaitu oke. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita sapa-sapa dulu. Nanti bisa colek di kolom komentar. Mungkin saya minta cek suara dulu atau gambar, bagaimana, bisa sudah jelas atau terdengar jelas atau tidak di tempat bapak-bapak. Jangan lupa ketik alamat ya, jadi ya tahu di mana tempat Bapak Ibu tinggal. Oke, yang pertama dari Mas Joko ya. Mas Joko ini tadi sudah menyampaikan materi yang sangat powerful ya. Tadi kan Mas Joko di bagian pagi antara jam 10 sampai jam 12 yaitu menyampaikan materi usung tor, dan kebetulan Mas Joko juga masih di sini. Semangat pagi Mas Joko. Oke. Juga terima kasih kepada Mas Nur Hayono yang ikut membersamai di studio, sama tidak lupa yang selalu aktif yang membersamai semua teman-teman trainer, yaitu Mbah Purwo. Ya, itu kalau tidak ada Mbah Purwo nggak tahu ini. Oke, juga kepada Mas Norman yang lagi tiduran. Semangat pagi Mas Norman. Juga di depan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wahid, juga ada Pak Wowo, dan teman-teman yang sudah hadir di studio ini ikut membersamai saya. Dan alhamdulillah lagi di studio suasananya sangat mendukung, tidak panas juga tidak hujan. Nah, bagaimana di tempat saudara-saudara, di tempat mitra-mitra, di tempat teman-teman? Apakah hujan? Nah, oke. Sebelum kita kelas mulai, kita lanjutkan colek-colek dulu. Nanti mungkin 5 atau 10 menit ya, nanti kita masuk ke materi. Oke, dari Palembang hadir Mbak Isna. Terus dari Kendal, waduh banter banget ini. Dari mana ini? Semangat pagi Mbak Isna ya. Dari Kalimantan. Kalimantan juga hadir Mbak Romilah. Terus Mama Evatur, waalaikumsalam, semangat pagi. Taiwan hadir, wah sangat luar biasa sekali ini. Dari Taiwan juga hadir. Nah, ini dari Jogja ini Mas Gandeng yaitu Mas Fajar. Terima kasih atas atensinya Mas Fajar. Oke, selanjutnya terima kasih nih gambar. Oke banget. Nah, ini dari Jakarta. Mbak Momputri Nasa. Oke, semangat pagi Mbak Momputri. Nah, oke. Di kelas Sapa Ramadan ini kebetulan saya jadwal yang paling terakhir. Kalau orang Jawa bilang itu paling bontot, paling terakhir sendiri. Jadi di kelas ini sudah terakhir, besok sudah tidak ada kelas lagi. Libur. Mungkin kita bertemu di setelah Lebaran. Jangan lupa ini kelas terakhir. Jadi sudah tidak ada kelas lagi. Ini Sapa Ramadan terakhir. Ingat ya teman-teman. Oke, Medan hadir. Alhamdulillah Madiun hadir. Ini Mas Nurul Naura. Oke, semangat pagi. Oke. Itu dari Medan. Dari Kali Jambi, Sragen hadir. Semangat pagi Mbak Diah. Madiun hadir, semangat pagi.
Oke, di minggu atau di awal Ramadan kemarin kan teman-teman trainer sudah menyampaikan banyak sekali materi, yaitu antaranya yang pertama itu mindset dan reprogramming, kemudian bedah produk V1 yang dulu dihadirkan di studio ini, yaitu dengan orang yang meracik sendiri formula-formula dari V1 itu. Terus mental block yang disampaikan oleh trainer Dina juga. Terus impian, banyak sekali. Jadi teman-teman di sini itu memang sudah terjadwal. Jadi sudah sesuai urutannya. Jadi memang kebetulan saya mendapat yang terakhir, yang paling bontot ini. Oke. Dari mungkin di sini saya akan sharing atau berbagi sedikit tentang kekuatan produk powerful. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar apakah itu produk powerful, produk-produk yang sebenarnya produk yang di NASA itu banyak sekali yang powerful. Di NASA itu kan banyak sekali produk-produk, hampir 300-an ya Mas Joko ya. Hampir 300-an produk yang ada di NASA. Tapi tidak menuntut kemungkinan produk-produk tersebut banyak sekali yang powerful. Mungkin hanya dengan satu produk saja sudah bisa menaikkan omset teman-teman semua. Oke, sebelum masuk 5 menit lagi ya. Oke, siap. Saya slideshow dulu ya. Nah, ini kekuatan produk powerful. Mungkin saya ulang ya, di materi mindset dan reprogramming di materi mindset dan reprogramming itu telah dibahas ke arah mana istilahnya bisnis Anda ini mau dibawa, yaitu dalam mungkin jangka 2 sampai 3 tahun ke depan kita akan mencetak atau membangun mesin uang Anda. Di sini kita memerlukan produk-produk yang powerful, yang sangat luar biasa. Karena sebuah mesin uang sebesar apapun, kalau tidak ada produk yang mengalir di dalamnya, tentu mesin uang itu tidak akan menghasilkan apa-apa, apalagi uang. Coba bayangkan, ibaratnya cuma punya mesin uang tapi tidak ada yang dijual, kan percuma, sama saja. Oke toh? Apalagi mesin uang itu tidak ada penggeraknya, tidak ada bahan bakarnya, ibaratnya kayak gitu, cuman magro aja, jadi nggak bisa mencetak uang. Di sini dibutuhkan produk-produk yang powerful untuk mencetak atau untuk menghidupkan, membangun mesin uang tersebut. Oke? Jadi inti sebuah bisnis adalah produk mau dibawa kemana, produk yang dipasarkan. Mungkin baik secara langsung atau konvensional ataupun secara jaringan, yaitu seperti yang ada di bisnis NASA. Oke. Supaya jaringan bisa tumbuh besar atau berkembang, istilahnya jaringan berkembang di mana-mana, maka kita perlu yang namanya produk powerful. Oke, bisa dimengerti Bapak Ibu, teman-teman semua? Kekuatan produk powerful itu sangat penting sekali. Oke, kita mulai masuk ke materi. Karena apa Bapak-Bapak? Karena bisnis itu identik dengan produk.
Nah, di sini. Mesti di luar sana kalau kamu melakukan bisnis mesti ditanya, kamu bisnis apa? Nah, orang pasti tanya. Enggak enggak mungkin tanya jaringan apa, enggak mungkin. Mesti yang ditanya mesti bisnisnya. Oke, dimengerti? Terus produk apa yang kamu jual? Nah, jadi produknya apa yang dijual? Nah, kita harus bisa memilih produk yang powerful. Nah, karena produk itu identik dengan senjata di bisnis Anda, yaitu produk itu seolah-olah senjata. Jadi kalau kita mau perang, mau bertempur, kita sudah punya senjata. Selain senjata, kita juga harus punya keahlian untuk istilahnya menggunakan senjata tersebut. Nah, lucu kalau kita punya senjata yang powerful tapi istilahnya yang canggih, kalau kita tidak bisa menggunakan, itu juga sama saja. Betul Bapak Ibu? Nah, contoh saja kita ngomong senjata ya. Kita punya senapan angin, kasarannya kayak gitu, senapan angin. Tapi kita tidak tahu cara menggunakannya. Itu bagaimana? Nah, harus diongkang dulu, terus dimasukkan pelornya. Nah, kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya produk yang powerful, kita juga harus menguasai produk knowledge-nya itu. Kita juga harus tahu kegunaannya, manfaatnya, dan juga mungkin dosis-dosisnya kita juga harus menguasai. Karena produk knowledge itu kalau tidak kita kuasai, percuma. Kayak senjata tadi, kita tidak bisa menggunakannya. Punya senjata yang bagus tapi tidak bisa menggunakannya, kan sama saja bohong ya. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, ini karakter konsumen. Ini diibaratkan konsumen itu apa ya? Sebuah tank perang. Nah, kita melawan produk kita yang mau kita jual. Nah, kita tahu kekuatan produk, istilahnya kekuatan konsumen itu kalau seolah-olah tank itu kita butuh apa, produk yang kita jual itu apa. Masalahnya kan apa ya, karakter konsumen itu atau triple konsumen itu kan berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang suka menghina, ada yang cuek, ada yang cuman suka janji-janji. Istilahnya kalau ditelepon, "Mbak, saya mau order ini." Setelah diorderkan, tapi cuman bohong, cuman nganu aja. Istilahnya hanya apa ya, cuman janji-janji aja. Nah, di situ kita juga harus bisa memilih produk. Nah, oke. Nah, apa yang kita pilih seperti ini untuk mengalahkan tangki yang seperti itu, istilahnya mesin yang canggih cuma dikalahkan seolah sebuah peso. Kalau kita tidak bisa memilih produk yang tepat, yang tidak bisa memilih produk yang powerful, maka kita tidak akan bisa mengalahkan tank tersebut. Ibaratnya konsumen yang mendapat konsumen yang egois. Nah, kita ya orangnya itu nggak mau tahu. Oke? Kita cuma menawarkan produk yang asal-asalan saja. Ibaratnya kalau ya apa ya, semakin bawah dengan peso ini, mungkin cuma senjatanya cuma dilemparin pakai batu, kan juga nggak mungkin. Jadi sia-sia. Nah, ini dicontohkan sebuah peso. Apakah peso itu bisa melawan tangki yang begitu besar, yang begitu modern? Kan tidak mungkin. Nah,
nanti Anda sendiri yang akan putus asa, Anda sendiri yang akan menyerah. Nah, seperti di bisnis ini, kalau kita tidak bisa memilih produk-produk yang powerful, maka kita sendiri yang akan lelah, kita sendiri yang akan menyerah. Sudah berjuang beberapa puluh tahun, istilahnya beberapa tahun, tapi kita tidak bisa menemukan produk-produk yang powerful untuk bertarung. Nah, percuma, kita sendiri yang akan menyerah. Nah, kalau seperti ini adalah mesin atau roket memang khusus untuk menghancurkan tangki. Nah, itu namanya roket Javelin. Nah, kayak kita mempunyai produk yang powerful. Nah, pentingnya di sini produk powerful itu. Oke, kita lanjut. Selain itu, kita juga, saya bilang di depan tadi, kita juga harus bisa menggunakan atau punya keahlian menggunakan roket tersebut. Nah, kalau nanti tidak pas sasarannya juga percuma, nanti tidak bisa mengalahkan konsumen tersebut, tidak bisa mengalahkan tangki tersebut. Nah, di sini pentingnya kita belajar tentang product knowledge, harus tahu, harus punya keahlian untuk istilahnya harus mempelajari dosis-dosisnya juga, kandungan-kandungannya yang terkandung di dalam produk tersebut. Nah, nanti seolah ibarat ini tangki tersebut ditembak dengan rudal tersebut nanti pas sesuai dengan sasaran, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, produk powerful. Nah, itu kan produk powerful itu ada dua, yaitu produk powerful untuk bisnis dan produk powerful untuk dipakai sendiri, yaitu dua itu istilahnya kepeletakan fungsinya. Oke, kekuatan produk powerful. Nah, di sini, kenapa Anda butuh produk yang powerful? Ya, ada pertanyaan. Kenapa Anda butuh produk yang powerful? Nah, karena apa? Karena Anda butuh produk yang memiliki kualitas yang tinggi dan market yang luas atau dibutuhkan, atau bisa dibilang powerful untuk bisnis. Kemudian yang kedua, Anda butuh produk yang memiliki kemampuan repeat order yang tinggi, yang kuat, sehingga bisnis Anda berjangka panjang. Itu juga powerful untuk bisnis. Oke. Yang ketiga, Anda butuh produk yang memiliki kemampuan atau penawaran yang menarik, sehingga bisnis Anda mampu bersaing dengan bisnis lain. Yang keempat, Anda butuh produk yang keuntungannya besar, karena Anda butuh biaya operasional yang besar dalam membangun bisnis. Ini masih kategori dengan produk untuk bisnis. Kemudian nomor 5, Anda butuh produk yang ber-PV besar untuk efisiensi bisnis. Dari MLM yang lain dan lingkungan negatif, yaitu powerful untuk bersaing dengan bisnis lain. Oke, kita kupas satu persatu ya. Ingat, Anda sedang menjalankan bisnis, bukan sekedar bangun organisasi. Maka pengetahuan produk, pemilihan produk powerful penting, karena mesin uang Anda bisa bekerja dengan produk powerful. Nah, seperti yang tak bilang di depan tadi, kalau kita tidak bisa memilih produk-produk yang powerful, maka mesin uang kita itu juga berjalannya lambat. Apalagi kita tidak mengetahui atau tidak mempunyai keahlian
tentang produk-produk powerful tersebut. Makanya di sini sangat penting sekali. Oke, coba kita kupas satu persatu. Kekuatan produk yang power itu yang pertama tadi kan berkualitas dan dibutuhkan. Nah, mengapa kita memerlukan produk yang berkualitas dan dibutuhkan? Nah, itu efek dari berkualitas itu memberikan apa? Nah, terbentuknya kepercayaan konsumen terhadap produk Anda. Seumpama Anda mempunyai produk yang istilahnya yang sangat luar biasa, yang powerful, maka orang kan akan percaya, oh benar, produk yang Anda jual ini ternyata manjur, ternyata ampuh. Nah, jadi istilahnya kepercayaan Anda akan semakin tinggi, akan semakin istilahnya dipercaya terhadap konsumen tersebut. Oke? Jadi produk berkualitas itu memberikan efek terbentuknya kepercayaan konsumen terhadap produk Anda. Jadi produk Anda tidak hanya produk abal-abal. Oke, selanjutnya yang kedua itu bermanfaat dan dibutuhkan. Nah, di sini. Nah, nanti efeknya ini potensi market identik dengan besar kecilnya bisnis Anda. Karena produk-produk yang tidak bermanfaat, tidak dibutuhkan, itu sama saja kita tidak bisa menjual produk-produk yang powerful, tidak bisa menjual produk-produk apa yang dibutuhkan di masyarakat atau di luaran sana. Jadi tidak tahu marketnya bagaimana, jadi kita tidak tahu. Maka potensi ini produk powerful ini menentukan potensi market, besar kecilnya bisnis Anda tersebut. Oke, contoh produk yang powerful. Nah, ini di sini ada NSTM. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sudah tahu kandungan atau yang dimiliki NSTM itu apa saja, kan mungkin sudah hafal di luar kepala. Nah, karena sudah biasa kita demokan. Ya, ini contoh NSTM. NSTM itu memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Yaitu masalah yang bisa diatasi oleh NSTM itu apa ya? Karena manusia itu sangat butuh mineral di dalam tubuhnya. Dan buruknya lagi, di dalam tubuh manusia itu tidak bisa memproduksi mineral secara sendiri, yaitu perlu asupan dari luar. Nah, dari luar itu bisa melalui minuman, bisa melalui sayuran, buah-buahan. Nah, jadi manusia itu sangat butuh yang namanya mineral. Dan cilakanya lagi, kalau dalam tubuh manusia itu tidak bisa menghasilkan mineral sendiri, maka dibutuhkan asupan mineral yang dari luar, baik dari minuman, dari sayuran, dari buah-buahan. Contoh saja, kalau kita menengok orang yang sakit, mungkin di rumah sakit ya, mayoritas kebanyakan orang-orang itu mesti membawakan semacam buah-buahan. Tujuannya apa? Yaitu tadi sama sebetulnya, memberikan asupan mineral dalam tubuh si pasien tersebut. Nah, tapi kalau di logika, di dalam tubuh manusia itu kan butuh mineral yang tinggi, tapi kan asupannya kalau cuman kita mengandalkan dari buah dan sayur, nah itu kan juga perlu proses, jadi kan juga tidak, istilahnya kurang efektif. Nah, makanya di sini NSTM itu sifatnya ionik, jadi mudah diserap ke tubuh manusia. Di demo atau di istilahnya testimoni sebelumnya kan sudah ada testimoni bahwa kekentalan darah itu terlihat, dan setelah diminumin NSTM 5 tetes selang 10 atau 15 menit, nah itu kan terjadi pencairan lagi. Nah, di situ NSTM bekerja. Jadi karena sifatnya ionik, jadi mudah diserap dalam tubuh manusia.
Kalau kita cuma mengandalkan dari buah-buahan yang kita makan, dari sayuran yang kita makan, kita itu perlu proses lagi di dalam tubuh, harus dicerna dulu. Jadi tidak bisa langsung diterima oleh tubuh kita. Bagusnya NSTM itu langsung bisa meresap, langsung bisa dirasakan ke dalam tubuh kita. Oke. Nah, ini kan ada sekitar 270 juta penduduk Indonesia yang butuh mineral. Semua pengen sehat, coba bayangkan. Jadi kebutuhan mineral itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena orang itu butuh sehat, nggak pengen sakit. Nah, oke, contoh yang kedua yaitu crystal egg atau NCX, yaitu yang mendasar itu mengatasi keluhan kewanitaan. Oke, biasa masalah yang timbul kita akan melihat banyak sekali kanker serviks. Nah, karena kanker serviks itu adalah kanker yang sangat membunuh di dunia. Kanker nomor 1 yang sangat membunuh. Terus hubungan suami istri yang tidak harmonis. Semua wanita butuh NCX. Nah, sekitar ada 150 juta wanita yang membutuhkan. Oke, selanjutnya ini produk yang baru, V1, yaitu minuman serbuk yang kaya manfaat, yaitu minuman yang kaya serat. Nah, biasanya masalah yang timbul yaitu karena pencernaan yang tidak sehat menyebabkan penyakit bisa tumor, usus besar, obesitas, kanker ovarium, usus, kulit, lambung, peradangan organ, kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, diabetes, gangguan asam urat. Nah, di sini V1 tampil di sini, di V1 ada, walaupun V1 belum bisa diorder ya, tapi informasinya mungkin pertengahan bulan depan. Oke. V1 itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena di V1 itu terdapat 9 kandungan baik sayur, buah yang diekstrak menjadi serbuk. Bayangkan 19 sayuran dan buah. Kalau kita kan biasanya cuman di rumah itu kadang cuman sedia 1 atau 2 buah. Nah, di V1 itu sangat komplit sekali. Baik sayuran atau buahan ada, dan itu juga diperlukan di dalam tubuh kita. Nah, V1 itu yang pokok yang utama ini mengatasi kalau kita susah BAB, susah buang, dan istilahnya itu dorongan dari alam, dari dalam, tidak istilahnya tidak dipaksa atau tidak harus ngeden ya, cara Jawanya kayak gitu. Itu sangat luar biasa. Oke. Selanjutnya ini agarik ini juga sangat luar biasa ini. Ini kandungan adalah jamur dewa yang sangat spesial buat keluhan pembuluh darah. Nah, itu kan sekarang manusia itu kan semua mempunyai pembuluh darah. Nggak mungkin nggak punya pembuluh darah, karena darah itu melewati pembuluh itu, dan itu nanti sari-sari makanan diantarkan ke semua organ tubuh itu melalui pembuluh darah itu. Agarik adalah ahlinya di situ. Oke, selanjutnya ada triple sec, ada sampo sanas ya kayak gini, triple sec. Nah, ini saya juga pakai, ini sangat luar biasa. Ini kan kalau produk-produk seperti ini mungkin bisa dipakai sendiri. Ini sangat
lembab, dingin, dipakai wanginya itu awet. Sampo Sanas juga sangat bagus sekali. Nah, itu masalah yang timbul karena apa? Rambut rontok, bau apek, rambut pecah, bercabang, botak, pemakaian kimia dan lain-lain. Semua orang punya rambut, itu potensinya. Bayangkan, semua orang punya rambut. Nah, di sini kan Triple Six juga Sampo Sanas berperan di sini. Dengan punya rambut botak, nah, nanti bisa pakai Triple Six. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk kecantikan. Ada La Coco, ada Moreskin, ada Colaskin. Nah, kenapa? Karena semua wanita, semua perempuan itu butuh cantik. Iya enggak? Butuh cantik. Nah, makanya ini termasuk produk-produk yang sangat powerful yang dibutuhkan oleh semua wanita di Indonesia. Nah, di sini ada itu sangat dibutuhkan pupuk. Oh, bayangkan ada 300 juta hektar lahan. Itu juga memerlukan pupuk. Marketnya sangat luas dan potensinya sangat besar sekali. Produk pupuk juga banyak sekali, bermacam-macam. Ada untuk buah, untuk daun, untuk menggemburkan tanah. Nah, nanti kita juga bisa memilih sesuai yang kita butuhkan di lapangan. Konsumen itu butuh apa? Oh, saya butuh produk untuk sawit. Saya butuh produk untuk membuat tanah menjadi gemburan. Itu semua ada. Oke, kita lanjut. Ada kurkumat, Herbadus Sanpro. Nah, ini bagus untuk masalah kesehatan. Ingat, produk-produk ini punya kekuatan market yang luas dan sangat dibutuhkan. Ini yang namanya produk powerful. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, memiliki kemampuan repeat order yang kuat. Nah, ini ciri-ciri produk powerful. Nah, memiliki kemampuan repeat order yang kuat. Yang pertama tadi kan berkualitas dan dibutuhkan. Yang kedua, memiliki kemampuan repeat order yang kuat. Oke, kita lanjut. Nah, satu, sifat produk habis pakai. Yang namanya repeat order itu habis pakai. Jadi kalau sudah habis, orang itu mau beli, mau pakai lagi, mau beli lagi, habis beli lagi, habis beli lagi ya. Sehingga dalam waktu tertentu akan terjadi pembelian ulang, repeat order, atau pembelian ulang akan berefek bisnis jadi berumur panjang. Nah, yang kedua, kemampuan berkomunikasi secara rutin dengan pelanggan menjadi kunci terjadinya repeat order. Maksudnya begini, seumpama ada istilahnya tetangga atau pelanggan Anda mempunyai penyakit, istilahnya dia kanker atau apa, terus dia order NSTM. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin dalam jangka 1 minggu, 2 minggu, nah, kita harus istilahnya follow up lagi, harus menanyakan, harus berkomunikasi lagi. Mungkin say hello atau apa. Yang penting kita harus komunikasi dengan pelanggan kita tersebut. Nah, selain itu akan terjadi komunikasi yang harmonis antara kita dengan konsumen. Nah, nanti bisa menimbulkan repeat order lagi. Seumpama, obat kemarin yang saya beli itu sudah mau habis, nanti bisa beli lagi. Terus mungkin dia belum tahu cara menggunakannya, nanti karena komunikasi, karena kita sering rutin berkomunikasi, maka
kita jadi tahu, oh ternyata orang ini belum bisa menggunakan. Nah, kita harus bisa memandu dan memberitahu. Oke, yang ketiga, dalam bisnis Anda, repeat order menjadi salah satu sumber omset yang potensial sekali. Nah, ini sangat betul sekali karena apa ya? Repeat order itu kita sudah punya market sendiri, orang-orang. Jadi kita tinggal memfollow apa aja. Oh, ini dulu pesan NCX, ini dulu pesan Agarik, ini dulu pesan NSTM. Nah, kita tinggal berkomunikasi lagi. Dibanding kita mencari istilahnya konsumen atau pelanggan baru, kita lebih mudah memfollow up atau berkomunikasi dengan orang-orang yang telah memberi di produk kita. Itu namanya repeat order. Jadi kita bisa menanyakan lagi, mungkin dia butuh lagi atau mungkin bisa dialihkan, mungkin bisa butuh produk lain lagi karena sudah merasakan produk yang pertama terus dan penyakitnya bisa sembuh, terus sekarang punya keluhan lagi. Nah, itu kan kita berkomunikasinya akan semakin mudah lagi. Oke, yang keempat, butuh manajemen yang baik. Pelanggan dicatat jadwal order dan waktu pakai, kapan habisnya harus dicatat, transaksi harus tercatat. Nah, ini yang saya bilang tadi, yaitu kita butuh manajemen yang baik. Pelanggan dicatat, oh si A, si B, si C. Nah, jadwal ordernya, oh ini dulu order ke tempat saya tanggal 1. Nah, terus dia pesan NCX, mungkin NCX itu kan habis 1 bulan. 1 bulan habis. Nah, 1 bulan itu kita follow up lagi, berkomunikasi, mungkin saya halo gimana, menanyakan kabarnya, kayak gitu nggak apa-apa. Oke. Terus kita juga bisa tahu kapan habisnya. Nah, kayak saya bilang tadi, NCX itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan habis. Ya, kita harus berkomunikasi lagi, menanyakan. Terus kita harus mencatat apa guna mencatat? Nanti kan kita bisa menunjukkan ke calon, istilahnya ke downline kita. Oh, ini saya punya transaksi ini ya. Jadi bisa untuk menarik downline kita. Nah, supaya transaksi harus catat kayak gini. Terus yang keenam, nah ini manfaat Anda mencatat. Anda punya brand bisnis. Kekuatan repeat order, produk dan keuntungan yang Anda dapat bisa Anda tunjukkan ke prospek. Nah, akan jadi konsep penawaran yang menarik. Kekuatan ini Anda bisa bangun jaringan bisnis Anda. Ini gunanya mencatat, jadi bisa mempunyai brand bisnis. Nah, kekuatan repeat order produk dan keuntungannya Anda dapat bisa Anda tunjukkan ke prospek. Ya, jadi seumpama kita mau mencari prospek baru, kita tinggal menunjukkan saja catatan-catatan kita, catatan transaksi kita yang kita melakukan penjualan. Nah, kita bisa menunjukkan ke calon prospektif. Maka akan menjadi suatu konsep penawaran yang sangat menarik sekali ini. Orang harus percaya, iya bisnisnya menghasilkan. Nah, gitu. Dari situ orang akan mudah percaya lagi kepada Anda dan bisnis Anda. Oke. Nah, di sini kita juga istilahnya untuk membangun repeat order kita, contoh NSTM saja. Seumpama dipakai di galon, bisa habis 1 bulan. Nah, tekankan manfaat dan keuntungan pakai NSTM secara rutin untuk seluruh keluarga. Komunikasi dilakukan rutin, terus dan rutin. Nah, jadi ini contoh saya juga di rumah itu untuk istilahnya kan kayak gini, paket hemat ya, ditaruh di galon untuk 1 keluarga. Nah, karena di keluarga saya itu yang mengkonsumsi banyak. Kalau di tempat saya itu 1 galon itu cuman dipakai sekitar 2 minggu. Tapi di galon itu saya pakai, saya tetesin sekitar 90 sampai 100 tetes. Jadi itu untuk 2 minggu. Nah, sangat irit sekali dibandingkan dengan kita mengkonsumsi buah. Semua kan di sini kita.
kebutuhan buah untuk per orang per anak itu sekitar 2 kilo. Nah, setara dengan 5 tetes NSTM. Nah, kita juga bisa menghitung coba. Untuk satu orang saja kita membutuhkan 2 kilo buah-buahan. Jeruk katakanlah harganya 10.000. Oke, 10.000 satu hari. Dalam 30 hari berapa? 300.000. Nah, itu baru satu orang. Kalau di dalam keluarga itu ada 5 orang, 300.000 kali 5. Bayangkan 1.500.000 hanya untuk memenuhi kebutuhan mineral keluarga Anda. Nah, oke, dimengerti? Nah, sekarang contoh, ini juga ada contoh NCX. Nah, NCX itu katakanlah 1 bulan habis. Ya, kita harus mengomunikasikan manfaat yang didapat. Nah, ini terutama untuk konsep surga dunia. Ini bagi yang sudah menikah ya. Ini kan sangat penting sekali. Keharmonisan rumah tangga itu kan berawal dari situ, dari hubungan suami istri yang harmonis. Benar apa tidak? Nah, karena apa? Karena manfaat NCX itu sangat luar biasa. Bisa apa ya, yang merasakan kan kaum laki-laki sebetulnya, tapi yang memakai kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Tapi yang efeknya itu yang merasakan laki-laki. Nah, gini kasarannya, umur 40 tahun saja bisa bagikan umur 30 atau 25 tahun. Nah, apa tidak ingin para suami seperti itu? Nah, itu manfaat yang terlihat, yang nyata. Dan itu selain untuk kenikmatan surga dunia itu untuk bapak-bapak, nah, itu kan juga untuk istilahnya untuk kesehatan organ kewanitaan juga. Jadi kan juga ibu-ibu juga yang merasakan, yaitu bisa terbebas dari kanker serviks tadi. Nah, bayangkan kanker yang sangat ditakutin oleh kaum ibu-ibu. Nah, itu bisa dijaga atau dicegah, dilindungi dengan menggunakan NCX secara rutin. Nah, nah di sini komunikasi yang dilakukan secara rutin, edifikasi produk yang kuat akan membuat produk tertanam di bawah sadar konsumen, sehingga terjadi repeat order. Nah, seperti tak bilang tadi, kalau kita punya istilahnya pengalaman atau testimoni sendiri, kayak tadi, saya di rumah pakai galon sendiri, kayak gitu. Nah, itu orang atau konsumen itu juga akan tertarik. Oh iya ya, jebule luwih ngirit nek disaleh galon. Nah, dan itu juga sama, bisa mencukupi kebutuhan mineral di dalam tubuh kita. Intinya di sini komunikasi itu harus dilakukan secara rutin, nggak ngot-ngotan, percuma. Jadi harus di follow up lagi. Mungkin produk-produknya habis, yang saya bilang tadi habis 1 bulan, ya dalam 1 bulan itu kita harus mungkin menanyakan lagi, harus berkomunikasi. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu mempunyai kemampuan penawaran yang baik. Itu adalah produk populer tadi. Yang pertama tadi kan berkualitas dan dibutuhkan, repeat order tinggi. Ya, yang ketiga ini punya kemampuan penawaran yang menarik. Nah, ini contoh-contoh istilahnya, ciri-ciri produk-produk yang powerful itu bisa didemokan, banyak testimoninya. Nah, itu penawaran yang menarik itu menjadi kekuatan yang terpenting dalam perekrutan dan penjualan produk. Kalau kita tidak bisa menawar, ya percuma. Punya produk bagus tapi kita tidak bisa memasarkannya, tidak bisa
menawarkan, ya percuma juga. Nah, makanya di sini kita juga harus menguasai, harus punya keahlian untuk menawarkan produk tersebut. Nah, di sini kan kalau produk power itu jelas, dia bisa didemokan. Sekarang kan sangat mudah sekali. Istilahnya kita tinggal membawa peralatan demo. Kita mungkin ke suatu perkumpulan atau pertemuan. Nah, kita bisa demo di situ. Oke. Terus yang kedua, background Anda yang kadang-kala menjadi penghambat bisa tertutup dengan kekuatan penawaran yang menarik. Kalau Bapak Ibu punya penawaran yang berpendapat, orang berpikiran mesti Anda itu orang yang berpendidikan. Nah, orang yang berpendidikan karena bisa menawarkan produk yang sangat powerful, yang sangat luar biasa di situ. Jadi background Anda nggak tahu itu lulusan apa, atau mungkin dia tidak sekolah, itu tidak ketahuan. Karena apa? Karena Anda bisa menawarkan produk yang sangat luar biasa, yang powerful, dan Anda juga mempunyai keahlian tentang produk-produk tersebut. Jadi Anda menawarkannya itu secara santai, secara alami, secara natural. Oke. Selanjutnya, kelemahan Anda dari sisi pengetahuan juga bisa Anda tutup dengan kekuatan penawaran yang menarik. Nah, ini tadi. Aku sebetulnya aslinya itu takut gak bisa menawarkan. Nah, karena penawaran yang menarik dan bisa didemokan tadi, yang powerful, maka kelemahan-kelemahan yang seperti itu bisa tertutup dengan produk-produk yang powerful. Nah, itu dengan penawaran yang sangat menarik. Terus bisa menambah rasa percaya diri. Nah, coba bayangkan kalau Anda mempunyai produk yang powerful seperti NSTM ini, Anda kan pede mau jalan-jalan kemana, wah saya punya produk ya, ini bisa didemokan, langsung bisa terlihat di mana Anda demo tersebut. Mungkin dengan betadine, nah dia bisa berubah warna. Itu kan bisa yang membersihkan toksin-toksin atau kandungan-kandungan oksidan jahat. Nah, di situ jadi orang akan lebih percaya lagi. Nah, itu kan fungsinya menambah rasa percaya diri kalau Anda bisa menawarkan produk secara menarik. Oke, kemudian memiliki kekuatan closing yang tinggi. Nah, benar sekali. Nah, kalau orang sudah melihat demo ini jenengan, wah, sehebat itu. Nah, mesti orang akan tertarik, mesti orang akan beli, kayak gitu. Terus yang selanjutnya memiliki daya tarik bisnis yang tinggi. Nah, ini tadi orang mesti akan tertarik, apalagi itu produk dari mana. Nah, mungkin dia langsung, wah ini mesti bisnisnya menarik. Nah, kayak itu. Nah, nanti kemungkinan orang tersebut bisa bergabung, atau bisa ikut ke bisnis Anda. Memiliki daya tarik bisnis yang tinggi. Oke. Yang selanjutnya itu mempunyai atau punya kekuatan untuk bersaing. Ya jelas sekali. Karena produk-produk yang ditawarkan itu produk yang powerful, yang sangat luar biasa. Jadi bisa disaingkan, bisa untuk bertarung dengan produk-produk yang lain. Nah, di pasaran atau di luar sana kan belum banyak produk-produk yang langsung bisa didemokan. Oke. Selanjutnya nih, tak bilang tadi nih, contoh-contoh yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di rumah sudah sering kali mendemokan. Mungkin secara online juga bisa, secara offline, ya kebanyakan secara offline. Mungkin di pengajian, mungkin di perkumpulan, mungkin secara langsung bertatap muka dengan orang-orang, dengan orang per orang, kayak gitu bisa. Yaitu contoh ini ada 11 demo dengan NSTM. Yaitu yang pertama dengan betadine. Sudah biasa ini, sudah tahu ini fungsinya apa, kayak gitu. Nah, kita bisa menjelaskan di situ. Nah, selain di situ kalau kita demo, orang itu langsung melihat langsung. Jadi apapun yang terjadi di situ akan langsung terlihat. Kayak demo dengan betadine itu kan
Intinya kita menghilangkan kandungan-kandungan yang jahat atau yang tidak sesuai dan bisa diurai dengan mengkonsumsi NSTM dengan betadine yang begitu kental, mungkin dikasih itu 5 sampai 7 tetes yang warnanya merah menghitam itu, dengan mungkin 2 atau 3 tetes NSTM saja sudah warna air tadi menjadi bening kembali. Nah, orang akan tertarik di situ. Wah, kok bisa sulapan kayak gitu. Saya juga pernah pas demo kayak gitu dibilang, "Oh, ini sulapan kayak gitu." Nyeleneh orangnya itu, memang nyeleneh kayak gitu. Nah, pada akhirnya juga tertarik dan closing juga beli kayak gitu. Dengan mie. Nah, dengan mie yaitu istilahnya karbohidrat ya. Ya, mie ditaruh sama tadi dengan betadine kan menjadi warnanya menjadi gelap, menjadi hitam. Nah, setelah istilahnya menggunakan air yang sudah ada NSTM-nya, mie-nya kembali putih lagi, kembali jernih lagi. Oke, dengan nasi. Dengan nasi itu sebenarnya sama. Nah, kalau dengan nasi itu kan juga bisa mendeteksi bahwa nasi itu sebetulnya nasi yang sudah banyak mengandung bahan kimia atau nasi organik. Nah, di situ kita bisa tahu dengan NSTM itu. Kalau nasi itu mengandung bahan-bahan organik, maka nasinya tadi akan berubah menjadi warna hitam, menjadi warna gelap. Nah, bayangkan kalau di dalam tubuh kita, nah itu kemasukan barang-barang yang seperti itu bagaimana? Nah, gitu kan, itu juga memperkuat waktu demo kita. Nah, apakah Bapak Ibu mau di dalam tubuh itu ada nasi yang seperti ini? Nah, dengan dikasih NSTM saja 3 tetes, nah itu nasi itu menjadi putih kembali, bening kembali. Nah, di situ kita juga bisa mengambil pelajaran. Kalau kita mempunyai nasi yang istilahnya tidak organik, nasi yang di pasaran kan biasanya itu nasi-nasi atau beras yang sudah mengandung banyak bahan kimia. Nah, kita pas kalau kita masak, kita tetesin saja antara 10 sampai 15 tetes kalau kita pakai magic jar itu. Nah, itu sudah terbebas, sudah dibersihkan. Terus dengan minyak, dengan minyak itu jelas itu bisa menghilangkan atau menetralkan lagi kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Yang menarik lagi dengan lampu. Nah, dengan lampu seperti ini, karena dengan lampu itu kita tahu bahwa istilahnya air itu mengandung mineral atau tidak. Padahal sudah jelas di awal tadi, air yang baik itu air yang sehat, itu air yang mengandung mineral. Nah, dengan lampu tadi kita bisa mengecek seberapa besar kandungan mineral yang ada di air tersebut. Nah, kalau kita pas demo kita enak saja. Mungkin kita bisa di tempat Ibu A, di tempat Ibu B. Bu, saya coba mau tes air yang ada di tempat ibu-ibu. Mungkin ambil di tempat Ibu A, taruh gelas. Di tempat Ibu B taruh gelas. Nah, setelah itu kita coba tes. Wah, ternyata nggak hidup. Ternyata apa? Kesimpulannya apa? Ternyata jadi kesimpulannya air yang ibu bapak konsumsi selama ini tidak ada kandungan mineralnya, jadi tidak menyehatkan. Nah, kayak gitu loh. Itu juga sangat menarik sekali. Nah, terus di Ibu B sama. Nah, nanti kan orang tersebut juga, wah iya ya, ternyata yang selama ini yang saya konsumsi itu ternyata airnya tidak ada kandungan mineralnya, jadi tidak sehat, tidak layak diminum, sebetulnya kayak gitu. Terus coba kita begitu sudah memakai air-air yang ada di tempat AB tadi, kita tetesin saja dengan 1 tetes NSTM. Terus kita tes lagi. Wah, ternyata hidup. Nah, itu kan
membuktikan bahwa dengan ditambah 1 tetes NSTM saja sudah ada kandungan mineralnya. Jadi kan air yang di tempat Ibu AB tadi sudah ada mineralnya, sudah bisa diminum lagi, sudah menyehatkan kayak gitu. Oke, dengan sawi sudah pernah tahu? Itu sawi yang sudah lemes ibaratnya, itu bisa kaku lagi, membangunkan lagi dari tidurnya si sawi tadi, cuman dalam waktu 10-15 menit. Sangat luar biasa itu. Jadi terasa, itu kan ibaratnya tumbuhan saja bisa merasakan hebatnya NSTM, apalagi tubuh manusia. Karena apa? Karena itu tadi, NSTM itu sifatnya ionik, jadi mudah diserap di dalam tubuh. Oke, sekarang dengan asap rokok ya. Nah, dengan asap rokok itu ya, ini sasarannya mesti perokok penghisap. Nah, itu kita bisa demo di tempat-tempat perkumpulan bapak-bapak itu yang ahli hisap, dengan menggunakan 2 botol yang diisi mungkin sepertiga air ya toh. Terus yang satu dikasih 10-15 tetes NSTM, terus yang satu tidak dikasih, terus disuruh membuang asapnya, uapnya rokok tadi ke dalam botol yang sudah diisi NSTM dan yang belum. Nanti dilihat reaksinya. Videonya banyak sekali kayak gitu. Dilihat reaksinya. Di situ botol yang sudah dikasih NSTM tadi dan dengan asap rokok yang sama, mungkin di sini dikasih 10, di sini yang kosong, yang tidak ada NSTM juga dikasih 10. Nanti akan kelihatan perbedaannya. Yang ada NSTM-nya itu asapnya itu bisa larut, bisa menyatu di dalam air. Jadi airnya nanti bisa berwarna keruh. Kalau yang nggak ada NSTM-nya, itu airnya masih bening dan asapnya itu di atasnya. Nah, kayak gitu. Intinya apa? Jadi di situ NSTM itu bisa menyaring nikotin yang ada di dalam tubuh kita. Sangat hebat, sangat luar biasa sekali. Oke, sekarang dengan menggunakan rambang mata. Menggunakan rambang mata itu sangat luar biasa, dan ini juga harus dilakukan dengan rutin ya. Mungkin kalau saya punya istilahnya punya pasien, punya pelanggan itu, dia kan suka, istilahnya kan tukang las dulu. Biasa kalau tukang las itu setiap habis ngelas mesti katakanlah kecolongan gitu. Kalau sudah kecolongan istilahnya beberapa kali itu, matanya mesti besoknya sakit, mesti nggak bisa ngelas lagi. Malamnya itu rasanya perih, pedes. Dibuktikan pelanggan saya itu ngerambang cuman 1 kali. Nah, itu efeknya sangat luar biasa. Tidak terjadi apa-apa, istilahnya tidak sakit. Jadi paginya dia tetap bekerja seperti biasa. Kayak gitu. Oke, kalau dengan menggunakan untuk mancing ikan. Ini mungkin banyak yang belum mempraktekkan ini kayak gini. Mungkin karena kan pemancing itu juga nggak banyak. Masalah hobi mancing itu juga nggak semua orang punya hobi mancing. Ini kan bagi yang hobi mancing, ini sangat luar biasa NSTM itu sebetulnya. Gimana caranya? Sangat mudah sekali. Cuman umpan yang sudah kita pasang di pancing itu, kita menyiapkan dulu, mungkin gelas dengan isi air dikit, terus dikasih berapa, sekitar 3-5 tetes NSTM. Umpan tadi kita celupkan, terus kita tiriskan. Untuk mancing, itu sangat luar biasa. Istilahnya kalau kita mancingnya dengan teman, mungkin teman itu mungkin iri, kenapa kok yang disambar cuma umpannya dia terus. Karena apa? Karena tadi
NSTM itu ionik, jadi diserap terus itu kan juga menyebar. Jadi aromanya sangat kuat sekali. Kayak gitu. Ini bisa dipraktekkan. Oke, untuk kecantikan itu sangat luar biasa. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah mempraktekannya, yaitu bisa dicampur dengan air, terus untuk face mist, untuk kelembapan di muka, nah, terus bisa dicampur dengan NSTM. Nah, NSTM juga sangat luar biasa, cuman disemprot saja nanti bisa sudah membuat keset. Terus kalau dioleskan di di payudara itu bisa mengembang dan bisa menjadi kenyal. Nah, bisa dibuktikan itu. Oke, selanjutnya, nah yang keempat ciri-cirinya produk favorit itu mempunyai keuntungan yang besar. Karena apa? Karena kita memiliki produk favorit itu salah satunya yaitu mempunyai keuntungan besar itu karena kita juga butuh biaya operasional yang besar dalam membangun bisnis. Oke, tidak percaya, kita buka. Bisnis Anda bagaikan pohon yang tumbuh dengan akarnya. Kekuatan pohon untuk hidup tergantung dari akar serabutnya. Akar serabutnya sehat, pohon itu tumbuh besar. Akar serabutnya tidak sehat atau mati, maka pohon akan ikut mati. Nah, ini ibaratnya pohon ini kan terdiri dari dua akar tunjang dan akar serabut. Nah, akar serabut ini intinya yang mencari makan. Semakin banyak akar serabutnya, nah, maka kekuatan pohon ini akan semakin besar. Makanan yang didapatkan akan semakin banyak dari akar serabut tersebut. Tapi sebaliknya, nah, kalau pohon kok nggak punya akar serabut, ya wes mati, kayak gitu loh. Sama dengan bisnis kita, kayak gitu. Kalau kita cuman nggak bisa mengembangkan jaringan, ya sama tadi, nggak ada akar serabutnya. Walaupun tumbuhan itu sudah besar, tapi kok nggak punya akar serabutnya, ya lama kelamaan akan mati. Itu gambaran bisnis kita. Nah, keuntungan besar menjadi kunci mati hidupnya distributor baru Anda. Benar sekali. Nah, nggak mungkin toh kita bisnis kok mengandalkan keuntungan yang kecil. Nah, untuk biaya operasional aja kurang minus sampai minta ke istri atau suami, nah, otomatis bisnis kita akan nggak jalan, bisnis kita akan mati. Nah, nih biaya operasional distributor. Yang pertama, biaya pendidikan, jelas. Siapa orang yang tidak butuh pendidikan? Nah, di situ kita harus menyisihkan sebagian untuk pendidikan, sebagian untuk yang lain-lain, dan sebagian untuk makan. Itu harus disisihkan. Kalau enggak ya pada saat kita ingin pendidikan, kita nggak punya tabungan. Nah, itu sangat, istilahnya apa ya, sangat kasihan sekali. Kita punya keuntungan besar, kita nggak menyisihkan, cuman untuk poya-poya doang. Pada saatnya kita butuh, kita tidak punya uang. Nah, terus yang kedua, biaya operasional di jalan. Nah, ini juga sangat perlu sekali. Seumpama kita HS, kita keluar, kita kemana, kita kalau pakai mobil, pakai motor, kita kan juga butuh uang. Nah, kita butuh bensin, kita butuh bahan bakar. Di samping bahan bakar untuk sepeda atau mobil kita, juga bahan bakar untuk diri kita juga, kayak gitu loh. Kita memerlukan itu. Nah, terus yang selanjutnya biaya untuk alat. Nah, seperti kita membeli alat-alat untuk demo, itu kan itu juga termasuk biaya operasional. Harus dibeli dengan uang, nggak minta, kayak gitu loh. Oh, kita beli lampu,
kita beli apalagi ya, alat tensi, mikroskop. Nah, itu kan untuk mendukung supaya kelancaran dalam bisnis kita untuk demo. Nah, itu juga perlu biaya yang sangat besar. Nah, kalau kita tidak memikirkan itu ya percuma saja. Makanya kita perlu produk yang powerful, yang mempunyai keuntungan besar salah satunya. Oke, yang selanjutnya penyelenggaraan pendidikan di rumah atau HS. Nah, seperti yang tak bilang tadi, kalau kita menyelenggarakan pendidikan atau mungkin HS, home sharing di rumah, kan nggak mungkin kita mulai katan, nggak enak. Atau orang-orang yang jauh kok kita nggak ada air putih, nggak ada. Besok-besok lagi kalau diundang HS, wes tak jamin wes, mungkin sik ra teko kayak gitu. Karena itu apa ya, juga sarana, juga kebutuhan. Seumpama kita aja silaturahmi, mesti walau nggak kita cuman air putih aja kita mesti dikasih. Apalagi kita yang mengundang, kita yang mengadakan pendidikan, kita yang mengundang mereka untuk HS, untuk home sharing. Masa air putih aja atau camilan aja nggak ada. Nah, itu namanya kebangetan. Dan yang lain-lain ini. Oke, dengan produk yang mempunyai keuntungan besar, semua biaya operasional bisa dipenuhi. Dengan produk yang keuntungan besar, brand bisnis Anda terbentuk. Nah, dan bisnis menjadi menarik kayak gitu. Dari keuntungan laba eceran aja sudah lumayan. Nah, bisa untuk biaya-biaya pendidikan, untuk biaya operasional di jalan, untuk biaya alat ukur, untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi kita tidak perlu istilahnya ngambil tabungan yang lain atau ambil uang yang lain. Kita ambilkan dari keuntungan produk powerful tersebut. Oke, dimengerti teman-teman? Nah, ini teknik selling ini. Mungkin teknik selling ini mungkin teman-teman sudah melaksanakan ya. Nah, ini teknik selling itu kan gambarannya gini. Seumpama teman-teman di lapangan menemui orang yang istilahnya tertarik dengan produk kita, tapi dia tidak mampu atau tidak bisa membeli. Kita bagaimana teknik kita untuk perjualan? Nah, kita bisa lakukan dengan cara eceran, dengan cara tetesan kalau NSTM kayak gitu loh. Kalau Biro Biawan gitu bisa dengan cara sasetan kayak ini juga bisa. Oke. Terus kita juga bisa apa ya, kayak mencontoh resep dokter itu. Kalau kita istilahnya kita berobat ke dokter, mesti kita dikasih resep gitu. Dikasih resep, mungkin resep itu berlaku untuk 3-1 minggu ke depan. Nah, obatnya ABC kayak gitu. Nah, nanti setelah obat habis, nah, mungkin dokter itu nanti kalau tidak ada perubahan nanti bisa kembali ya. Kita bisa mencontoh di situ. Kita bisa membuat racian. Seumpama kita konsumen kita punya penyakit katakanlah tumor. Nah, tumor itu kan katakanlah butuh NSTM, butuh agari. Nah, butuh kurcumat. Nah, kayak gitu bisa dijual eceran bisa. Oh, NSTM-nya mungkin untuk sekali resep, sekali racikan mungkin 3 hari ke depan. Nah, nanti setelah 3 hari kita follow up lagi, kita lihat oh gimana, ada perkembangan tidak kayak gitu. Jadi teknik selling ini bisa kita buat istilahnya apa ya, tidak terlalu membebani calon konsumen kita. Oke, mungkin teknik sellingnya seperti itu dulu dari saya. Yang istilahnya kalau NSTM udah, kalau kita nggak bisa jual botolan, kita bisa jual tetesan kayak gitu, yang simpel-simpel saya gitu. Oke, yang kelima, ber-PV besar. Nah, kenapa harus ber-PV besar? Nih,
Nah, efek dari itu adalah efisiensi waktu, pertumbuhan omset lebih cepat. Nah, karena PV itu kaitannya dengan apa? Dengan royalti Bapak Ibu semua. Ya toh. Nah, sekarang gini, contoh kita sama-sama keluar 1 jam. 1 jam efektif lah. Nah, di mana kita jual dengan produk yang mempunyai PV besar dan mempunyai PV kecil. Nah, coba bayangkan, sama-sama 1 jam loh. Nanti akan istilahnya lebih efektif, lebih efisien yang mana? Nah, jadi efisien ya kita sama-sama keluar 1 jam. Oh, saya bisa jual NSTM katakanlah 2. Nah, itu kan PV-nya besar, NSTM itu 37. Nah, 2 saja sudah berapa? 37 kali 2, 74. Nah, kalau kita cuman main-main dengan PV kecil mungkin 1, 2 di bawah 10 lah, dibayangkan saja seperti itu. Yang kedua, pertumbuhan omset lebih cepat. Nah, pasti itu jelas. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 6. Anda butuh produk yang bisa dipakai sendiri atau untuk alih belanja. Powerful untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, kan produk powerful tadi kan dibagi 2, yaitu produk powerful istilahnya untuk bisnis dan produk powerful untuk pemenuhan diri kita. Istilahnya kan produk powerful yang ber-PV besar dan yang PV kecil. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kan kita bisa mengalihkan belanja kebutuhan rumah tangga kita. Seperti kalau di kamar mandi itu saya bilang tadi ada sabun, ada pasta gigi, nah, ada sampo. Nah, itu kita bisa, yang dulunya pakai merek lain, kita bisa pakai produk-produk dari kita sendiri. Terus yang dari dapur ya, dari dapur kayak mie, kayak kecap. Nah, kita kan bisa mengalihkan produk-produk itu ke produk kita sendiri. Nah, di samping itu kan itu juga omset. Jadi omset untuk kita juga. Jadi kita beli barang tapi kita juga omset. Nah, kayak kita memakai mungkin kan dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kan produk-produk Dinasa ada semua. Nah, di samping kita memenuhi kebutuhan kita, istilahnya alih produk banyak tadi kan kita juga bisa ngomset. Rambutnya bisa ngomset, ini bisa ngomset, bibirnya bisa ngomset, kulitnya bisa ngomset. Nah, kayak gitu, rambutnya bisa ngomset. Banyak sekali. Jadi kita mengalihkan belanja kita sendiri ke produk-produk kita. Di lain itu kita juga ngomset. Oke, yang selanjutnya, yang ketujuh, produk powerful bisa sebagai benteng. Nah, ini sebagai benteng apa? Nah, mungkin pertama dari bisnis money game. Nah, kalau kita jual produk-produk yang powerful, nah, kita bisa membentengi dari bisnis money game. Karena apa? Karena money game itu apa yang ditawarkan? Money game itu kan istilahnya kan uang. Jadi uang pendaftaran dari yang kita ring road mau ring road itu kan uangnya yang dikasih ya dari uang itu. Seumpama kita ikut pendaftaran 1 juta. Nah, jangan dapat 200.000. 200.000-nya itu juga diambilkan dari uang itu. Nah, tapi kalau kita memakai produk-produk yang powerful, nah, itu kan yang sangat dibutuhkan. Nah, kita bisa melawan itu sebagai benteng. Contohnya NSTM tadi. Nah, kita laku 1, kita sudah untung
100.000 dan itu pasti ada produknya yang kita jual. Kalau money game kan cuman perputaran uang saja. Nah, selain dari bisnis money game juga kalau dijual sangat mahal. Jadi orang itu kalau mau beli kadang wah regane kok larang. Nah, di situ produk powerful kita sebagai benteng. Nah, terus bisa membentengi kita dari lingkungan negatif. Contohnya gini. Wah, si A kae bisnis melu NASA. Nah, ini penghasilannya kok ora anu. Nah, seumpama kita melakukan apa ya, demo di RT. Nah, kita tahu kita menawarkan produk katakanlah NCX. Nah, kebetulan di arisan ibu-ibu. Nah, kita tahu NCX itu untungnya berapa? 90.000 dari HDKHK ya, 90.000. Nah, kalau kita bisa di arisan tadi bisa closing 10, bayangkan 900.000. Nah, orang jadi wah iya ya, jebule bisnisnya itu menghasilkan ya. Nah, kayak gitu loh. Jadi kan orang sudah nggak berpikir negatif lagi. Nah, oke, ya itu sebagai benteng. Jadi powerful untuk bersaing dengan bisnis lain. Oke. Nah, ini tadi kan membentengi dari istilahnya money game. Nah, saya di sini menyampaikan sedikit tentang kelebihan dan kelemahan money game. Kelebihannya adalah penawarannya sangat menarik sekali. Karena apa? Karena kalau kita bisa merekrut orang kayak gitu, kita langsung dapat persenane kayak orang gitu. Nah, kita nggak perlu susah-susah jual barang lagi, nggak perlu susah-susah jual produk. Nah, kayak gitu loh. Apa tidak tertarik? Mungkin kalau kamu bisa bawa atau bisa dapat satu orang saja, kamu nanti bisa dapat 200.000. Nah, padahal dia daftarnya 1 juta. 1 juta terus dia ngerekrut orang bayar 1 juta, dia dapat 200.000. Nah, kalau tidak menarik sekali. Nah, tapi ada kelemahannya juga, tidak ada repeat order, tidak bisa bertahan lama. Nah, rata-rata itu maksimal cuma 2 tahun karena tidak bisa repeat order. Nah, umpama orang sudah daftar, ya udah kita harus cari prospek lagi karena kan kita nggak jual barang. Nah, itu loh, jelas tidak bisa bertahan lama. Nah, itu rata-rata cuma 2 tahun aja sudah hancur. Selanjutnya ini kelebihan dan kelemahan MLM. Kelebihan, produk banyak dan repeat order, bisa tahan lama. Nah, bayangkan NASA saya sudah 20 tahun. Karena bener-bener di NASA itu kan produk yang kita jual. Oke. Kelemahan ini penawaran bisnis tidak menarik, masih kalah dengan money game. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara di NASA. NASA itu mempunyai kelebihan, punya produk yang powerful, penawaran bisnis yang sangat menarik, tidak kalah dengan money game kekuatannya. Nah, contohnya kayak NSTM tadi, sangat menarik sekali. Oke, terus berkualitas, terbukti, sehingga kepercayaan masyarakat tinggi. Yang ketiga, repeat order tinggi. Punya produk yang dibutuhkan seumur hidup, menjamin omset untuk jangka panjang. Oke. Untung besar, satu produk bisa 100.000.
bisa dijual massal, untung bisa jutaan sekali presentasi massal lah. Kayak tadi, kayak contoh mungkin NSTM atau NCE. Kalau kita istilahnya tahu marketnya, kita bisa istilahnya demo massal dalam suatu perkumpulan. Kita ini umpama kita bawa produk-produk yang powerful saja, ada NSTM, ada NCE, ada Vivan. Nah, bayangkan saja, ini produk-produk powerful yang mempunyai keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, sekali presentasi saja, bayangkan, Anda bisa bayangkan. Padahal itu produk-produk yang sangat dibutuhkan. Oke. Yang kelima, bisa didemokan. Anda punya produk yang memiliki kekuatan penawaran yang menarik setara kekuatan penawaran di money game. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau di money game tadi mungkin bisa membawa satu orang, kamu dapat 200.000. Kalau di sini kita bisa laku NSTM atau Vivan satu aja, kita juga bisa untung 200.000. Nah, satu NSTM, satu Vivan. Padahal itu barang-barang yang sangat dibutuhkan. Kalau money game harus mencari orang, harus banyak orang lagi. Toh itu juga belum tentu orang mau. Kalau produk-produk kan kita tahu marketnya, orang itu butuh mungkin untuk kesehatan, untuk kecantikan. Nah, kita masuknya di situ. Di sana kita harus bawa produk ini, di sana harus pakai produk ini. Jangan salah, kayak gitu loh. Oke, selanjutnya pahami ini kenapa Anda harus punya kemampuan selling yang tinggi. Nah, kalau tidak punya selling, istilahnya jualan yang tinggi, ya percuma saja. Oke. Nah, sekarang kelebihan NASA selain kekuatan produk powerful. Yang pertama, NASA punya mesin uang yang tidak terbatas besarnya. Maksudnya apa? Nah, di sini itu teman-teman mempunyai mesin uang sendiri. Jadi berapapun nilainya tidak terbatas. Teman-teman mau punya penghasilan berapa itu terserah teman-teman semua. Jadi tidak ada batasannya. Terus yang kedua, efisiensi waktu. Kerja tidak sia-sia untuk jangka panjang. Nah, money game 2 tahun selesai. Nah, efisiensi waktu kan di NASA itu kan istilahnya waktunya kapan saja bisa, di mana saja bisa. Nah, kalau money game 2 tahun aja sudah selesai. Oke. Nah, ini kelemahannya di NASA itu yang pertama itu terlalu banyak pendidikan yang tidak terfokus dengan kekuatan-kekuatan yang seharusnya dikembangkan di bisnis NASA, sehingga mudah digempur oleh bisnis di luar NASA, terutama money game. Misalnya gini, ada pendidikan yang istilahnya outputnya tidak jelas, jadi malah membuat mitra atau distributor itu menjadi bingung. Nah, itu kan kasihan. Seumpama ada mitra baru, ada distributor baru, adanya cuman pendidikan saja terus, nggak tahu outputnya, uang banyak, nggak ada hasilnya, kayak gitu loh. Nah, itu kan pendidikan yang tidak jelas, tidak terfokus. Yang kedua, peringkat menjadi acuan tingkat kelideran, sehingga duplikasi sebatas pengetahuan dari leader yang bersangkutan. Nah, di NASA kan peringkatnya wis dhuwur. Nah, istilahnya kan keliderannya itu acuannya di tingkat. Nah, seharusnya apa? Seharusnya standar duplikasi itu
misal itu mencetak leader-leader trainer. Nah, di sini kan istilahnya di net mengembangkan istilahnya mencetak leader-leader trainer yang handal. Oke, selanjutnya disinilah dibutuhkan pendidikan yang tepat sehingga biaya yang dikeluarkan dan waktu yang jadi lebih efisien dan tidak sia-sia. Nah, kalau kita mau mengikuti pendidikan, kita harus tahu outputnya juga, jangan asal pendidikan diikutin. Oke, selanjutnya nah ini tadi mengenai money game tadi ya, ternyata money game itu sudah ada undang-undangnya, ada undang-undang tidak pidananya, yaitu melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa pelaku praktek money game dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Nah, ini bisa diperkarakan, bisa dipidanakan, yang diatur dalam pasal 372, 374, 378 KUHP dan dapat dikenakan sanksi pidana yang tertera dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, ini teman-teman yang masih suka istilahnya yang ikut tergabung dalam money game ini bisa dipidanakan, bisa dikasuskan. Nah, ini gampang sekali. Ini contohnya gini. Seumpama teman-teman ikut money game aja lah, ikut money game. Nah, jadi kan otomatis disuruh ngerekrut orang. Nah, dari rekrutan itu kan teman-teman dapat keuntungan dari situ. Mungkin tak bilang tadi 200.000. Nah, kalau teman-teman sudah merekrut orang dan sudah mendapatkan hasilnya itu, teman-teman kalau yang teman-teman rekrut itu nanti tidak terima dan dia melaporkan, itu bisa dipidanakan. Nah, itu diatur dalam pasal 372, 374, 378 KUHP. Nah, jadi gimana ya? Ya harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati ya mungkin harus sadar teman-teman itu. Karena apa ya? Karena money game sama MLM itu kalau orang awam itu menganggapnya masih beda-beda tipis. Kalau yang tidak MLM ya padha money game kayak gitu loh. Padahal kan MLM kan enggak semata-mata dia money game kan, dia juga punya produk untuk dijual. Kalau money game kan mesti dia nggak punya produk untuk dijual. Hasilnya ya dari merekrut orang itu, gitu loh. Nah itu kan, ya secara agama saja kan sudah nggak benar itu. Seumpama kita dapat dari situ juga nggak berkah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kesimpulan bahwa kekuatan bisnis Anda tergantung dari kekuatan produk yang Anda pasarkan. Inilah makna bisnis identik dengan produk. Anda bisa berkembang tumbuh dan sukses dengan produk powerful. Oke, terima kasih. Sudah, Mbak. Nah, gimana teman-teman? Produk powerful itu sangat menguntungkan sekali ya. Mungkin kasih informasi lagi bahwa ini istilahnya Sapa Ramadan yang terakhir, jadi sudah tidak ada lagi, istilahnya sudah libur. Ini yang terakhir
Dan ini kelas terakhir. Tidak ada. Setelahnya nanti akan ada lagi live atau online itu setelah Lebaran ya. Oke, Simba. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Dan karena ini sudah penghujung di akhir Ramadan, saya juga mewakili teman-teman Demet mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.